Ya, selamat sore sahabat Bincang Politik. Di saat ini kita akan berdiskusi dengan Bang Arthur Jefferson Maya. Beliau merupakan dosen tetap program studi hubungan internasional UKI. Dari tahun 2017 sampai 2022, beliau merupakan direktur Institute of ASEAN Studies. Beliau merupakan direktur of Center for Social Studies and Global Responsibility UKI dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan juga masih menjadi ketua program studi hubungan internasional UKI dari tahun 2022 sampai 2026. Bang Arthur, bagaimana kabarnya, Bang? Baik, baik. Ya, Jumpa lagi kita, Elka. ya, benar. Kita jumpa lagi nih, Bang. Jadi diskusi kali ini kita akan mengkaji tentang kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Ya. Ya. Jadi kalau dilihat kita menyongsong tahun politik 2024 nih, Bang. Ya. Banyak sekali bisa dilihat orang-orang tuh menjadikan tahun politik 2024 sebagai ladang untuk mencari pekerjaan. Kalau dilihat tadi secara kemapanan dan secara pekerjaan, Bang Arthur ini udah oke banget. Tapi kenapa memilih lagi untuk turun ke dunia politik? Ya, baik. Memang tak terelakkan lagi, Elkata. Kalau kita melihat ruang-ruang politik ini atau kursi-kursi politik itu menjadi ajang pencari kerja. Ya. Itu bukan baru nanti 2024. Itu sudah dari kemarin-kemarin, 5 tahun kemarin pun kita lihat masih menjadi atau kurangnya motivasi dari para politisi atau calon politisi untuk mengabdi sebenarnya. Tapi kita tidak akan singgung di situ ya, karena nanti disebut lebay. Nanti saya disebut, wah nanti saja dia, kita lihat. Nah, yang paling penting adalah motivasi saya sih sebenarnya apa. Tujuan saya sebenarnya apa, kemudian terjun di dunia politik ini. Padahal, kalau mau lihat, saya justru lebih nyaman ya menjadi akademisi. Kalau dilihat dari prospek ke depan, akademisi lebih menjanjikan. Kita bisa mencapai profesor dalam 5-6 tahun ke depan. Ya, kita bisa lebih banyak santai membaca buku dan lain-lain. Namun ada hal yang menarik sebenarnya. Yang menariknya bukan dalam konteks berpolitik atau berkompetisi di dunia politik, bukan. Tetapi motivasi. Motif yang mendorong kenapa saya harus terjun di dunia politik. Nah, motif ini saya dapatkan dari berbagai lingkungan ya. Di lingkungan pendidikan, saya pun mempelajari politik internasional, global power. Kemudian saya juga pernah menjadi beberapa tenaga ahli di beberapa institusi. Jadi saya melihat ada celah yang bisa saya isi. Ada kekosongan yang bisa saya tutupi melalui keahlian yang saya miliki. Hanya satu sebenarnya motivasi saya, LK, yaitu mengangkat mereka atau kelompok-kelompok yang terasing. Hal ini bisa kita spesifikasikan ke dalam 3 bentuk keterasingan. Satu terkait terasing karena struktur ekonomi global. 2, komunitas tersebut terasing karena struktur politik. Dan yang ketiga yang paling menarik pada local wisdom nanti, itu kita terasing secara budaya. Ini menjadi motif untuk menutup kekosongan yang belum disentuh sama para politisi lain. Itu sih singkatnya. Tadi nih menarik, sempat menyinggung tentang politik keterasingan gitu ya, Pak. Ya. Mungkin bagi masyarakat luas kita tuh masih tabu, masih jadi hal yang tabu, belum terlalu memahami. Menurut Bang Arthur, bagaimana kondisi saat ini perpolitikan khususnya jika dikaitkan dengan politik keterasingan, apalagi dalam konteks pembangunan nih, Bang? Saya mau dengar pendapat Bang Arthur. Baik, sebenarnya sederhana saja untuk memahami
politik keterasingan ini. Keterasingan yang saya maksudkan di sini adalah komunitas-komunitas yang selama ini menunjang atau memberikan kontribusi politik kepada elit-elit politik, tetapi pada akhirnya mereka terdiskriminasi, termarginal. Keterasingan ini bukan saja terjadi di negara-negara dunia ketiga, ini juga terjadi di negara-negara maju. Justru itu PR sebenarnya yang paling memiliki akses terhadap hal itu adalah para politisi. Yaitu mengangkat mereka-mereka tadi yang kita butuhkan tadi pada pemilihan nanti itu ke tatanan yang setara. Jadi jangan kita kucilkan. Misalnya secara global isu perempuan menjadi menarik karena representasinya selalu sedikit dibandingkan lelaki. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh berbagai macam budaya patriarki yang terjadi. Dan lain-lain sebenarnya. Komunitas-komunitas kecil seperti keyakinan-keyakinan lokal itu pun dikucilkan. Kalau kita lihat di Indonesia sangat banyak ya. Sangat banyak di Indonesia. Di daerah-daerah Indonesia Timur itu sangat banyak. Nah, mereka ini butuh perhatian. Dan bukan sebatas itu, mereka juga butuh kita untuk mengangkat mereka menjadi setara. Berhubungan dengan pertanyaan tadi terkait pembangunan, memang beberapa minggu yang lalu saya pernah diskusikan tentang sisi gelap pembangunan. Nah, sisi gelap tersebutlah yang membuat kelompok-kelompok tadi terasing. Kalau pembangunan beretika atau yang disebut sebagai etika pembangunan, kita tidak akan mendapatkan yang namanya keterasingan atau estrangemen itu. Kita akan melihat kesetaraan. Nah, komunitas-komunitas yang terasing ini sebenarnya membutuhkan yang namanya diskursus pertama. Diskursus pertama yang saya maksudkan ini. Kalau kelompok elitis mendapatkan keunggulan atau diskursus pertama, maka kemungkinan besar komunitas tersebut mendapatkan diskursus kedua. Akhirnya, yang kedua selalu terasing. Saya contohkan, ada hitam dan putih. Putih selalu mendapatkan diskursus pertama yang terbaik, suci dan sebagainya. Hitam selalu mendapatkan diskursus kedua. Kelompok-kelompok yang terasing ini adalah kelompok-kelompok yang dalam konteks pembangunan mereka dipinggirkan pada diskursus kedua. Akhirnya kalau kita lihat pembangunan, contoh ada kemegahan atau pembangunan mall, di samping-samping pasti tergusur. Nah, yang tergusur itu yang saya namakan terasing. Kelompok terasing. Iya. Nah, saya garis bawah ini yang tadi statement Bang Arthur tentang ini sebenarnya PR bagi para politisi nantinya untuk bisa merangkul kelompok-kelompok yang termarginalkan, terasing tadi nih, Pak. Untuk menutup diskusi singkat kita di saat ini, saya mau mendengar nih harapan Bang Arthur untuk perpolitikan Indonesia ke depannya seperti apa? Iya, saya berharap kekosongan ini ditutup. Jadi setiap cita-cita kita pasti ada yang memiliki celah. Setiap usaha kita pasti ada yang namanya kekosongan. Kita harus menutupi kekosongan bagian ini karena bagian ini sangat penting. Justru itu saya hanya memiliki satu motivasi untuk terjun di dunia politik ini, yaitu politik keterasingan. Saya ingin mengangkat mereka dengan ide, gagasan, dan lain-lain. Itu dari saya. Ya, terima kasih Bang Arthur. Demikian sahabat Bincang Politik, diskusi kita bersama Bang Arthur Jefferson Maya mengkaji tentang kondisi perpolitikan kita di saat ini lewat politik keterasingan. Semoga video ini bisa menjadi video yang sangat edukatif bagi kita semua. Selamat sore, terima kasih.